Terkadang, kita tidak sadar seberapa jauh kita telah berjalan, hingga akhirnya menemukan diri kita sendiri di persimpangan. Dalam diam, dalam rutinitas, perasaan yang kita abaikan perlahan menghilang. Dan ketika itu terjadi, semua yang kita tahu adalah, kita sudah tidak peduli lagi. Ini adalah kisah seorang istri yang mulai melupakan segala yang dulu berarti. Cinta yang pernah ada, kini hanya bayangan yang tak bisa dijangkau. Lalu, bagaimana seorang wanita bisa sampai pada titik itu? Tonton kisahnya. Sebuah perjalanan yang penuh keheningan. Sore itu, langit tampak muram, seolah meniru suasana hati Alia. Ia duduk di sudut ruang tamu yang sunyi, menatap kosong ke arah jendela yang basah oleh gerimis. Dulu, saat pertama kali menikah dengan Arman, hatinya selalu berdebar menantikan suara deru mobil suaminya yang pulang kerja. Tapi kini, suara itu hanyalah deru biasa tanpa makna. Tak ada lagi rasa rindu, tak ada lagi harapan yang menggantung di langit hatinya. Arman memasuki rumah dengan langkah berat, meletakkan tas kerja di meja tanpa sepatah kata. Alia tak berpaling, tak ada senyum, tak ada tanya, hanya diam yang penuh arti. Arman berbicara, menanyakan kabar hari ini, tapi Alia hanya mengangguk singkat tanpa menatap. Hatinya telah terbiasa dengan sikap Arman yang dingin, bahkan sebelum dirinya menjadi sekeras ini. Dulu, dia berusaha memahami, mencoba mengisi kekosongan dengan perhatian, berharap cinta mereka bisa kembali hangat. Namun, harapan itu perlahan mati, seiring dengan waktu yang berjalan tanpa perubahan. Kini, Alia merasa semua usahanya sia-sia. Ia lelah menjadi satu-satunya yang berjuang, hingga akhirnya memilih untuk berhenti peduli. Ia belajar mencintai dirinya sendiri lebih dari Arman, karena pria itu bahkan tak lagi peduli apakah Alia ada atau tidak di sisinya. Malam tiba, lampu kamar redup menyisakan bayangan panjang di dinding. Arman berbaring di sebelahnya, mencoba berbicara tentang pekerjaannya yang melelahkan. Alia mendengarkan tanpa benar-benar mendengar. Kata-kata Arman menguap di udara, tak menyentuh hatinya. Ia lebih tertarik pada pikirannya sendiri, merenungkan bagaimana pernikahan ini menjadi beban yang tak lagi indah. Arman mungkin berpikir Alia marah, tapi sebenarnya tidak. Ia hanya sudah tidak peduli. Perasaan itu telah mati perlahan, terkubur di balik luka-luka kecil yang tak pernah diobati. Pagi datang tanpa kehangatan, hanya rutinitas yang berjalan tanpa makna. Alia bangun lebih awal seperti biasa, menyiapkan sarapan tanpa suara, tanpa senyum. Aroma kopi hitam memenuhi dapur, tapi tak ada sentuhan cinta di setiap cangkir yang disajikannya. Arman duduk di meja makan, membaca koran dengan wajah datar, seolah Alia hanyalah bagian dari perabot rumah yang tak perlu diperhatikan. Dulu, Alia akan bertanya apakah kopi itu cukup manis, atau apakah Arman ingin roti bakarnya lebih garing. Tapi kini, pertanyaan itu sudah tak ada, digantikan oleh keheningan yang jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata kasar. Arman kadang melirik Alia, mungkin mencoba membaca pikirannya, tapi Alia tak peduli. Ia sudah terlalu sering terluka oleh harapan yang tak pernah terwujud. Setiap perhatian kecil yang dulu dia berikan, kini terasa sia-sia. Alia sadar, tak ada gunanya mencoba merawat sesuatu yang telah lama mati. Hatinya kosong, bukan karena Arman menyakitinya hari ini, tapi karena luka-luka lama itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Luka yang tak lagi terasa sakit karena terlalu sering disentuh. Alia menjalani hari-harinya seperti mesin, melakukan segalanya dengan otomatis tanpa melibatkan perasaan. Saat malam kembali tiba, Arman pulang lebih larut dari biasanya. Alia tak bertanya kenapa, tak ada rasa ingin tahu. Ia hanya melirik jam sebentar lalu kembali menekuni buku di tangannya. Arman masuk kamar, duduk di tepi ranjang, mencoba berbicara tentang masalah di kantor, berharap ada respons dari Alia. Tapi Alia hanya mengangguk pelan tanpa benar-benar mendengar. Bagi Alia, suara Arman hanyalah suara latar seperti gemericik hujan di luar jendela. Ada, tapi tak bermakna. Ia bahkan tak ingat kapan terakhir kali merasa hangat saat mendengar suara suaminya. Hari-hari berlalu tanpa ada yang berbeda. Alia duduk di ruang tamu, menatap kosong layar televisi yang menyala tanpa benar-benar ditonton.
Suara tawa dari acara komedi itu terdengar kontras dengan keheningan di hatinya. Arman pulang, meletakkan tas di tempat yang sama seperti biasa, lalu duduk di sofa tanpa sepatah kata. Mereka berada di ruangan yang sama, tapi terasa seperti dua orang asing yang terjebak di dunia yang berbeda. Dulu, keheningan seperti ini akan membuat Alia merasa canggung. Ia akan mencoba memulai percakapan, menanyakan hari Arman, atau menceritakan hal-hal kecil yang dia alami. Tapi sekarang, diam adalah sahabat terbaiknya. Arman akhirnya berbicara, menanyakan apakah Alia sudah makan atau bagaimana kabarnya hari ini. Alia hanya mengangguk singkat, tanpa berpaling. Matanya tetap terpaku pada layar. Tidak ada kemarahan, tidak ada rasa kesal. Ia hanya tidak peduli. Semua pertanyaan Arman terdengar seperti formalitas, bukan karena dia benar-benar ingin tahu. Dulu, Alia berharap setiap kata Arman membawa perhatian, membawa cinta. Tapi kini, kata-kata itu hanyalah suara kosong, tanpa makna di baliknya. Alia sadar, mungkin Arman juga merasakan ketidakpedulian yang sama, tapi mereka berdua terlalu lelah untuk saling menyalahkan. Malam itu, saat mereka berbaring di ranjang yang sama, Arman mencoba mendekat, mungkin berharap menemukan kembali kehangatan yang dulu pernah ada. Tapi Alia tetap diam, matanya menatap langit-langit kamar. Ia tidak berpaling, tidak menolak, tapi juga tidak merespons. Hatinya seperti dinding tebal yang tak bisa ditembus. Bukan karena dia membenci Arman, tapi karena perasaannya sudah lama mengering, seperti tanah tandus yang tak lagi bisa ditanami. Alia bertanya dalam hati, apakah Arman merasakan kehampaan yang sama? Tapi ia tak peduli cukup dalam untuk mencari tahu jawabannya. Pagi itu, Alia menemukan sebuah album foto lama di sudut lemari saat sedang membersihkan rumah. Jari-jarinya menyentuh sampul yang berdebu, membuka halaman demi halaman penuh kenangan. Di sana ada foto pernikahan mereka, senyum lebar yang dulu terasa tulus, tatapan mata Arman yang penuh harapan. Tapi kini, semua itu hanya gambar tanpa rasa. Alia menatap fotonya sendiri, mencoba mengingat bagaimana rasanya saat itu, bahagia, mungkin. Tapi perasaan itu sudah lama hilang, terkubur di bawah lapisan kekecewaan dan luka yang tak pernah sembuh. Foto-foto itu bukan lagi kenangan manis, melainkan pengingat betapa jauh mereka telah berubah. Saat Arman pulang kerja, Alia masih duduk di meja makan dengan album foto terbuka di depannya. Arman melirik sebentar, tersenyum kecil. Ingat ini, waktu kita liburan di pantai. Suaranya terdengar ringan, seolah berharap bisa menghidupkan kembali percakapan yang sudah lama mati di antara mereka. Tapi Alia hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa, menutup album itu perlahan. Tak ada nostalgia yang menyentuh hatinya, tak ada percikan hangat di dada. Kenangan itu tak lagi penting. Apa gunanya mengingat masa lalu jika masa kini terasa hampa? Ia tak ingin pura-pura merindukan sesuatu yang sudah lama tak ada. Malam itu, saat Arman tertidur di sebelahnya, Alia terjaga dengan pikiran yang penuh. Ia merenung, bukan karena merindukan masa lalu, tapi lebih karena bertanya-tanya bagaimana semua ini bisa terjadi. Kapan tepatnya dia berhenti peduli? Kapan perasaannya mengering seperti ini? Ia tidak menemukan jawabannya, dan mungkin memang tidak ada. Segalanya terjadi, perlahan, seperti tetesan air yang akhirnya melubangi batu. Bukan karena satu kejadian besar, tapi karena luka-luka kecil yang diabaikan terlalu lama. Alia menutup matanya, membiarkan pikirannya tenggelam dalam keheningan, sama seperti hatinya yang sudah lama tenggelam dalam ketidakpedulian. Hari-hari Alia berjalan seperti garis lurus tanpa ujung, penuh dengan rutinitas yang sama setiap harinya. Ia bangun pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan menunggu waktu berlalu hingga malam tiba. Semuanya dilakukan tanpa gairah, tanpa harapan. Dulu, setiap pagi selalu ada secercah semangat untuk menyambut hari baru bersama Arman. Tapi sekarang, semuanya hanya kewajiban, bukan pilihan. Alia tidak lagi peduli apakah Arman menyukai makanannya, apakah bajunya sudah disetrika rapi, atau apakah rumah cukup bersih. Ia melakukannya karena itu kebiasaannya, bukan karena cinta. Cinta itu sudah lama hilang.
tergerus oleh waktu dan ketidakpedulian Arman yang dulu dia coba abaikan. Arman pulang kerja dengan wajah lelah, mengeluh tentang pekerjaannya, tentang rekan-rekan kantor yang membuatnya frustrasi. Alia hanya duduk di meja makan, mengaduk kopinya pelan tanpa memberi respons. Kata-kata Arman seperti gema di ruangan kosong, bergema tapi tak pernah mendapat jawaban. Alia sudah muak menjadi satu-satunya yang mendengarkan, satu-satunya yang berusaha memahami. Ia lelah, tidak ada lagi dorongan dalam hatinya untuk peduli tentang keluh kesah Arman. Dulu, ia akan menenangkan, memberi nasihat, atau setidaknya menunjukkan simpati. Tapi sekarang, semua itu terasa sia-sia. Alia merasa kosong, dan Arman hanyalah bayangan di sudut matanya. Malam itu, Alia duduk di balkon, menatap langit yang penuh bintang. Dulu, langit seperti ini akan membuatnya merenung tentang mimpi-mimpi indah, tentang masa depan yang cerah bersama Arman. Tapi kini, langit hanyalah langit, bintang hanyalah bintang. Tidak ada makna di baliknya. Alia menghirup udara malam dalam-dalam, mencoba merasakan sesuatu, apa saja. Tapi yang ada hanya kehampaan. Ia bertanya-tanya apakah ini yang disebut kebebasan. Kebebasan dari perasaan yang mengikat. Tapi kenyataannya, ini bukan kebebasan. Ini hanyalah ketidakpedulian yang tumbuh subur di tanah kering hatinya, di mana cinta tak lagi bisa berakar. Alia dan Arman duduk di meja makan yang sama, tetapi rasanya seperti dipisahkan oleh dinding tak kasat mata. Mereka makan dalam diam, hanya suara denting sendok di piring yang menjadi musik latar. Dulu, meja makan adalah tempat mereka berbagi cerita, tawa, bahkan mimpi. Tapi sekarang, itu hanyalah tempat untuk mengisi perut, bukan hati. Arman mencoba berbicara, menanyakan rencana Alia untuk akhir pekan. Alia hanya mengangkat bahu, menjawab singkat, biasa saja. Tidak ada antusiasme, tidak ada ketertarikan. Jarak di antara mereka bukan tentang ruang fisik, melainkan ruang emosional yang lebih dingin dan lebih sulit dijembatani. Arman terlihat kecewa, tapi Alia tidak peduli. Ia sudah terlalu sering merasa kecewa untuk bisa merasakan empati terhadap perasaan Arman. Dulu, setiap perubahan ekspresi suaminya bisa membuat Alia cemas. Ia akan bertanya, mencari tahu, mencoba memperbaiki. Tapi sekarang, semua itu tidak lagi penting. Alia bahkan tidak tahu apakah dia masih mengenal Arman sepenuhnya. Orang di depannya ini terasa asing, meski mereka berbagi atap, ranjang, dan hidup yang sama. Alia sadar, mungkin dia juga sudah menjadi orang asing di mata Arman. Tapi apa artinya semua itu jika tidak ada lagi yang berusaha untuk saling mengenal? Malam itu, Alia berbaring di ranjang, membelakangi Arman. Punggung mereka hanya terpisah beberapa inci, tapi rasanya seperti dunia yang berbeda. Arman menyentuh bahu Alia, sebuah upaya kecil untuk mendekat. Tapi Alia tetap diam, pura-pura tertidur. Bukan karena marah, bukan karena benci, tapi karena tidak ada lagi keinginan untuk merespons. Sentuhan itu terasa dingin, tidak membawa kehangatan seperti dulu. Arman akhirnya menarik tangannya, berbalik menghadap ke arah lain. Keheningan itu lebih nyaring daripada kata-kata. Alia menutup matanya, membiarkan pikirannya tenggelam dalam kekosongan, tempat di mana Arman tak lagi punya tempat. Pagi itu, Alia berdiri di depan cermin besar di kamar tidur mereka. Ia menatap pantulan dirinya sendiri, mencoba mencari sosok wanita yang dulu penuh semangat dan harapan. Namun, yang ia lihat hanyalah wajah tanpa ekspresi, mata yang kosong, dan senyum yang sudah lama hilang. Dulu, setiap pagi Alia akan merapikan diri dengan hati yang penuh antusias, berharap Arman akan memperhatikannya, memuji penampilannya meski hanya sekadar senyum kecil. Tapi kini, untuk apa? Tak ada lagi yang peduli, bahkan dirinya sendiri. Cermin itu tak lagi memantulkan siapa dirinya, hanya bayangan samar dari sisa-sisa cinta yang telah mati. Arman melintas di belakangnya, sekilas menatap ke arah cermin yang sama. Kamu kelihatan lelah, katanya datar, tanpa benar-benar bermaksud memahami. Alia hanya mengangguk, tidak merasa perlu menjawab. Ia sudah terbiasa dengan perhatian setengah hati seperti itu. Perhatian yang lebih seperti formalitas daripada keinginan tulus. Dulu,
Kata-kata sederhana itu bisa membuat Alia merasa dihargai. Tapi sekarang hanya terdengar seperti suara latar tanpa makna. Mungkin Arman berpikir dia sedang mencoba menjadi suami yang peduli. Tapi Alia tahu itu hanyalah kebiasaan, bukan perasaan. Ia bahkan tidak peduli apakah Arman benar-benar melihatnya atau hanya sekadar melirik. Malam harinya, Alia kembali duduk di depan cermin. Kali ini tanpa alasan apapun. Ia menatap pantulan yang sama, tapi dengan pikiran yang lebih dalam. Ia bertanya-tanya, kapan terakhir kali Arman benar-benar melihatnya? Bukan sekadar melihat dengan mata. Mungkin ingin merasakan sisa-sisa perhatian Alia yang dulu. Bagaimana kalau kita liburan, mengubah suasana, katanya sambil tersenyum tipis. Tapi bagi Alia, liburan hanyalah perubahan pemandangan, bukan solusi. Apa gunanya berada di tempat baru jika perasaan tetap sama? Alia hanya menjawab singkat, terserah. Bukan karena dia pasrah, tapi karena memang tak ada lagi yang perlu dipikirkan. Arman tampak kecewa, tapi Alia tidak merasa bersalah. Ia sudah terlalu lama mengubur perasaan itu bersama harapan-harapan yang tak pernah terwujud. Malam itu, Alia berdiri di balkon, memandangi lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan. Dulu, dia akan mengajak Arman berdiskusi ringan, membahas impian mereka, tertawa bersama di bawah cahaya remang. Tapi sekarang, bahkan bintang di langit pun tampak asing. Alia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara dingin memenuhi dadanya. Tapi tidak ada yang berubah. Dingin di luar tak pernah bisa mengalahkan dingin di hatinya. Ia sadar, hubungan mereka bukan lagi tentang cinta atau benci. Ini hanyalah ruang kosong yang diisi dengan kebiasaan, di mana dua orang tinggal bersama tanpa benar-benar saling memiliki. Hari itu berlalu seperti biasa, tanpa sesuatu yang istimewa. Alia duduk di ruang tamu, menatap ponselnya tanpa benar-benar membaca apapun. Arman pulang lebih awal, membawa sebungkus makanan favorit Alia. Aku pikir kamu suka ini, katanya, mencoba terdengar hangat. Tapi bagi Alia, itu hanyalah upaya terlambat yang tak lagi berarti. Ia mengambil bungkus itu tanpa tersenyum, hanya mengucapkan terima kasih singkat sebagai formalitas. Dulu, perhatian kecil seperti ini bisa membuat hatinya berdebar, merasa dicintai. Tapi sekarang, semuanya terasa hambar, seperti makanan tanpa bumbu. Arman mungkin berharap ada perubahan, tapi Alia tahu, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Arman akhirnya bertanya, "Kamu kenapa, Alia? Kita kenapa?" Suaranya terdengar lelah, seperti seseorang yang baru menyadari sesuatu yang sudah lama hilang. Alia menatapnya, tatapan kosong tanpa amarah atau air mata. "Aku nggak kenapa-kenapa," jawabnya singkat, "karena itulah kebenaran yang pahit." Alia memang tidak merasa apa-apa lagi. Bukan karena Arman berbuat salah baru-baru ini, tapi karena hatinya sudah terlalu lama hampa. Ia lelah menjelaskan, lelah berharap, lelah mencoba. Bahkan untuk merasa marah pun ia sudah tidak punya energi. Arman mungkin menginginkan jawaban, penjelasan, atau bahkan pertengkaran. Tapi yang tersisa hanyalah ketidakpedulian yang dingin dan datar. Malam itu, Alia duduk di tepi ranjang, menatap lantai kamar mereka yang sepi.
Arman tertidur dengan punggung menghadapnya. Jarak di antara mereka terasa lebih luas daripada lautan. Alia sadar, ini adalah titik tanpa balik. Bukan karena ada pertengkaran besar atau peristiwa dramatis. Justru karena semua terasa terlalu tenang, terlalu biasa. Ketidakpedulian itu seperti racun yang perlahan menggerogoti, sampai akhirnya tidak ada yang tersisa. Alia tidak merasa sedih, tidak merasa lega, hanya kosong. Ia tahu, esok pagi segalanya akan tetap sama. Tapi yang berbeda adalah dirinya, seorang istri yang sudah benar-benar tidak peduli lagi. Pagi itu, seperti biasa, Alia bangun lebih awal. Ia berjalan ke dapur, membuat secangkir kopi tanpa memikirkan banyak hal. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sebuah keputusan yang tidak datang tiba-tiba, melainkan perlahan, seperti embun yang mengendap di daun sebelum jatuh. Arman masih tertidur di kamar. Wajahnya tenang dalam lelap. Alia menatapnya sejenak. Bukan dengan cinta. Bukan dengan benci. Hanya dengan keheningan yang telah menjadi bagian dari dirinya. Ia sadar. Ia tidak marah pada Arman. Ia hanya sudah selesai. Selesai berharap. Selesai berjuang. Selesai merasa. Bukan karena ada kesalahan besar. Tapi karena perasaan itu sendiri sudah lama mati tanpa disadari. Alia mengambil selembar kertas kosong dan menulis beberapa kalimat sederhana. Tidak ada drama. Tidak ada luapan emosi. Hanya kejujuran yang dingin. Aku lelah. Bukan karena kamu atau karena aku. Tapi karena kita. Aku sudah tidak tahu lagi apa yang harus diperjuangkan. Maaf. Tapi aku harus pergi. Bukan untuk mencari yang baru. Tapi untuk menemukan diriku sendiri. Ia melipat kertas itu dan meletakkannya di meja makan. Tempat di mana mereka dulu berbagi tawa yang kini hanya tinggal kenangan. Tidak ada air mata, tidak ada penyesalan, hanya rasa lega yang sunyi, seperti akhirnya bisa bernapas setelah tenggelam terlalu lama. Alia melangkah keluar dari rumah yang pernah ia sebut rumah, menutup pintu. Dengan lembut seolah mengucapkan selamat tinggal tanpa suara, ia berjalan menyusuri jalan kecil di depan rumah, merasakan angin pagi menyentuh wajahnya. Tidak ada rencana besar, tidak ada tujuan yang pasti. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Alia merasa bebas. Bukan karena ia meninggalkan Arman, tapi karena ia akhirnya berhenti menyangkal apa yang sudah lama ia rasakan. Kadang, akhir sebuah cerita tidak diwarnai dengan tangisan atau perpisahan dramatis. Kadang, itu hanya tentang seseorang yang memilih untuk berhenti peduli dan melanjutkan hidup. Setelah perjalanan panjang yang penuh dengan luka dan ketidakpedulian, Alia akhirnya menemukan kedamaian dalam kebisuan. Ia tidak lagi merasa perlu untuk mencari jawaban dari hubungan yang telah lama retak. Semua yang dia butuhkan sudah ada dalam dirinya sendiri. Keberanian untuk melepaskan, untuk mengakhiri sesuatu yang tidak lagi memberi arti. Dalam kebisuan yang menenangkan itu, Alia menyadari bahwa ia tidak mencari seseorang untuk menggantikannya. Ia hanya ingin menemukan dirinya kembali, untuk hidup dengan cara yang lebih bebas, lebih jujur pada perasaannya sendiri. Arman, yang tetap terjebak dalam rutinitas dan kebiasaannya, mungkin tidak akan pernah memahami keputusan Alia sepenuhnya. Tapi bagi Alia, itu bukanlah sesuatu yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Terkadang, kata-kata tidak lagi cukup untuk menjelaskan perasaan yang sudah lama mati. Dan terkadang, meninggalkan seseorang tidak berarti tidak mencintainya, melainkan memberi ruang untuk diri sendiri agar bisa kembali hidup. Alia melangkah maju dengan tenang, tanpa ada rasa menyesal, tanpa rasa takut. Ia tahu bahwa hidup ini akan terus berjalan, dengan atau tanpa seseorang di sampingnya. Dan meskipun cerita ini berakhir dengan perpisahan, mungkin itu adalah awal dari perjalanan baru, perjalanan yang lebih jujur, lebih bermakna, dan lebih damai.